Jemaat bisa bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah ini. Ku nyanyi haleluya sebagai bagian yang bisa kita bagikan dekat bagi Allah yang Maha Kudus, dan kita nyanyikan bersama pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Kebaktian di hari Minggu ketiga bulan Agustus ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin.
Persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Agustus ini. Biasanya menjelang tanggal 17, orang sudah mulai rame-rame dengan berbagai persiapan perlombaan. Tetapi situasi kali ini berbeda. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin tidak akan mengurangi sukacita kita. Syukur kita kepada Tuhan karena Dia masih terus membimbing kita, walaupun situasi yang kita hadapi tidak mudah. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah, secara khusus untuk teman-teman yang melayani pagi ini, Pak Slamet Jatmiko, kemudian Vivi dan Ibu Ida yang kebetulan mengunjungi saya, sekalian ikut berbakti, memuji Tuhan bersama-sama dengan kita pagi ini, dan semua teman yang bertugas hari ini, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan biarlah kekuatan dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan menguatkan kita memasuki hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita naikkan satu pujian Salam Damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di dalam namanya, setiap lutut akan bertekuk. Mari kita naikkan pujian ini. Nama Yesus terus bersuara, abadi, tak berhenti. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terhenti. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekalian yang telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur belepasku karena ku telah ditebus. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Dengan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan demikian baik kepada kita. Dia senantiasa menantikan kehadiran kita. Kita boleh datang kepadanya saat ini, mengakui segala keterbatasan kita untuk memahami kehendak-Nya. Lagu Seputih Salju, mari kita nyanyikan untuk menghantar kita di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang kekasih, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sadar akan ketidakberdayaan kami melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Tetapi juga seringkali kami merasa demikian kuat, kami sombong, seakan kami bisa melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Tetapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa siap mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah sukacita yang daripadamu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Silakan duduk kembali. Di bawah tema bersatu padu bergotong royong, firman Tuhan pagi ini akan menolong kita bersaksi lewat pelayanan bersama, di mana mereka akan mengenal, atau orang lain akan mengenal kita sebagai orang Kristen, karena kita bisa saling tolong-menolong, bahu-membahu, bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja, dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Mereka tahu kita Kristen. Kita nyanyikan lagu ini. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan. Dan berdoa semoga keesaan terpulih. Mereka tahu kita Kristen sebab kasih.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sungguh mengucap syukur karena firman itu ada di antara kami. Kitab suci masih kami bisa baca dengan bebas. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami nikmati, kami renungkan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menerima bagian yang Tuhan peruntukkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 3 ayat 1-15. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekya bin Mesesebel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Leha diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangun kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nehemia sangat gembira menyaksikan sendiri betapa saudara sebangsa dan setanah airnya memberikan tanggapan positif terhadap visinya tentang pemulihan umat Allah. Pemulihan umat Allah ini berupa pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Rupanya mereka mulai menjadikan visi yang diberikan Allah kepada Nehemia sebagai visi mereka juga. Visi bersama. Sesungguhnya pemulihan umat Allah adalah karya Allah, tetapi ia berkarya di dalam dan melalui umatnya. Keyakinan ini bukan lagi ada pada Nehemia seorang, tetapi pada umat Allah. Pembangunan ini tidak mudah. Dari bacaan yang sudah dibacakan tadi oleh Saudari Vivi, di situ ada 8 pintu gerbang yang harus diperbaiki. Ada pintu gerbang domba, pintu gerbang ikan, pintu gerbang lama, pintu gerbang lembah, pintu gerbang sampah, pintu gerbang mata air, pintu gerbang air, dan pintu gerbang kuda. Ya. Panjang tembok itu sekitar 4.018 meter. Tinggi 12 meter dan rata-rata ketebalan tembok adalah 2,5 meter. Ini pekerjaan besar dan tidak mudah. Tetapi mari kita lihat beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui teks kitab suci yang sudah kita baca tadi, yang membuatnya segala pekerjaan yang besar ini menjadi demikian ringan dan selesai dalam waktu 52 hari. Yang pertama, kerjasama bergotong royong dalam tiap pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Seorang penulis pernah membandingkan gereja dengan pertandingan sepak bola, di mana segelintir orang sibuk lari ke sana kemari, dan banyak penonton yang memberi semangat atau mencela. Keadaan ini berbeda dengan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Pemandangan yang sangat mengesankan dapat kita lihat dalam pembangunan itu adalah partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat yang beraneka ragam. Para pemuka agama maupun pemuka masyarakat melibatkan diri secara langsung. Mereka tidak mengirim anak buah, tetapi mereka sendiri terjun langsung bekerja bersama-sama bagi pembangunan ini. Demikian juga ada berbagai profesi terlibat dalam pembangunan ini. Seperti ada tukang emas, ada juru rempah-rempah. Dan bukan hanya kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga ikut menyumbangkan tenaga mereka. Jadi kita bisa melihat di sini sedemikian antusias umat Allah untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah disampaikan Allah kepada Nehemia. Dan hal yang kedua, pembagian tugas yang jelas, dan ini sangat penting memperlancar penyelesaian tujuan. Catatan yang rinci pada pasal ini membuktikan bahwa pembagian tanggung jawab diberi perhatian yang sungguh-sungguh. Setiap ayat kita baca, tadi memang hanya dibacakan sampai ayat 15, tetapi pembahasan atau bagian tentang pembangunan ini diulas sampai pasal yang ke-32. Di setiap ayat itu ada istilah berdekatan dengan mereka, ada orang yang bekerja dan bekerja di bagiannya masing-masing. Kemudian berdekatan lagi dengan mereka, atau ada istilah di samping mereka. Jadi dari ke-8 pintu gerbang itu ada orang yang bekerja bersama-sama, bersinambungan ya. Jadi ada bagian per bagian demikian ditata dengan teliti sehingga tidak ada yang nganggur. Dan ada pembagian yang menarik juga yang diatur oleh Nehemia. Jadi tembok ini begitu penting untuk umat Allah karena mereka mudah diserang oleh musuh ketika tidak dibentengi oleh tembok yang kuat. Jadi mereka merasa demikian tersiksa. Tetapi ketika tembok ini mulai dibangun, Nehemia mengaturnya demikian rupa. Jadi ada orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang memperbaiki bagian yang dekat rumahnya. Jadi mungkin orang-orang yang kerja di pinggir tembok itu
supaya memudahkan dan memanfaatkan waktu dengan baik, mereka bekerja dari rumah mereka sendiri, jadi tidak banyak waktu terbuang. Misalnya dia seharusnya kerja di tembok yang dekat rumahnya, tapi dia dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, jadi tidak efisien. Jadi setiap bagian, orang-orang yang punya rumahnya dekat tembok yang sudah roboh itu, mereka bekerja di situ, memudahkan pengawasan dan juga dengan antusias. Mereka merasa tembok yang ada di depan yang akan saya kerjakan ini adalah bagian depan rumah saya. Kalau kita merasa memiliki bagian itu, tentu kita akan dengan semangat untuk mengerjakannya. Demikian juga Nehemia membuat, untuk memudahkan, ada kelompok yang terbentuk dari keluarga. Misalnya ada kelompok keluarga tinggal di satu lokasi. Untuk memudahkan mereka bekerja dengan lebih baik, ya mereka mencari satu tim untuk bekerja di satu bagian. Ada kelompok yang mempunyai status sosial yang sama di satu bagian. Mereka dikelompokkan segera, cepat di satu tempat. Kemudian mereka yang punya profesi yang sama ditempatkan di tempat yang sudah ada, ya masing-masing, sehingga semua bekerja bersama-sama. Tidak ada orang yang merasa diri tidak penting di dalamnya. Jadi semua bagian dilakukan demikian rapih, tersusun dengan baik. Dan Nehemia mampu memberi motivasi kepada mereka untuk bekerja dengan tujuan dan komitmen yang sama. Dan dia sangat peduli dan menghargai tiap hasil kerja mereka. Inilah satu bagian di mana pembagian tugas yang jelas akan memperlancar tugas yang demikian berat itu. Dan yang ketiga, semua harus bahu-membahu dan bersatu padu di dalam pelayanan pembangunan ini. Pekerjaan besar menggenapkan rencana Allah bagi Yerusalem sedang dimulai, didorong oleh motivasi untuk memuliakan Allah. Kalau kita bandingkan dengan Menara Babel, ya, banyak orang punya potensi, ya, yang kuat dari segi dana dan juga dari segi keahlian. Tetapi menara ini dihancurkan Tuhan karena tujuannya bukan memuliakan Allah, tetapi tujuannya untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi tembok Yerusalem yang demikian besar, panjang, dan pekerjaan yang demikian berat, tentu tidak punya banyak alat yang canggih seperti saat ini. Mereka dapat melakukannya selama 52 hari. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Tuhan menolong mereka karena tujuan mereka adalah untuk memuliakan Allah. Walaupun untuk kebutuhan mereka, untuk keamanan mereka, tetapi mereka berpartisipasi, bergotong royong, bekerja bersama-sama untuk memuliakan Allah. Imam besar dan para imam memberikan contoh dan teladan yang baik, yaitu keikutsertaan mereka dalam proyek ilahi ini. Betapa umat akan bertambah semangat melihat kerendahan hati para pemimpin rohani mereka. Apalagi Nehemia, seorang pembesar dari istana Persia, ikut bahu-membahu dalam pekerjaan ini. Sayangnya ada juga beberapa orang yang merasa diri terlalu tinggi untuk pekerjaan yang kasar. Seperti yang ada dalam ayat 5b, saya akan bacakan untuk kita. Hanya pemuka-pemuka mereka, yaitu orang-orang Tekoa, tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Tidak mau memberi bahu. Istilah memberi bahu itu seperti sapi yang diberi kuk, ya, di bahu untuk bekerja. Jadi mereka merasa tidak terlalu penting, tidak ikut bekerja, itu pekerjaan rendah. Itu tidak bergunalah untuk mereka, gengsi, ya, seperti itu. Tetapi ada sebagian dari orang-orang Tekoa ini juga bekerja. Dan yang terlibat ini tidak hanya orang-orang Israel, tetapi orang-orang yang melihat bagian pembangunan ini adalah memuliakan Tuhan. Dan mereka lihat kerjasama orang-orang Israel ini demikian luar biasa, sehingga mereka banyak membantu. Orang-orang Yeriko, orang-orang di sekitarnya banyak membantu. Karena mereka lihat mereka bekerja dengan tulus, mereka melakukan semuanya dengan bersama-sama, bersatu hati, bahu-membahu. Jadi istilah yang dipakai, ada orang yang tidak mau memberi bahu, ya. Artinya orang tidak mau terlibat, tidak mau repot, ya, untuk pekerjaan yang kasar itu.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa melakukan hal yang memuliakan Tuhan pun belum tentu semua orang suka, ya. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Nehemia dan umat Allah. Orang-orang yang senang dan ada orang yang tidak senang, mereka berusaha untuk menggagalkan pembangunan ini. Baik dari segi ekonomi juga secara politik. Mereka ingin menggagalkan pekerjaan besar. Dan mereka tahu kalau pembangunan ini berdiri, tentu mereka akan kalah. Dan tentu tidak ada masukan untuk mereka di mana mereka harus tidak harus lagi meminta-minta atau menjarah orang-orang Israel. Demikian bagian yang sungguh luar biasa, bagaimana cara Tuhan menolong umat Allah dalam segala keterbatasan mereka. Dalam situasi mereka juga menerima tekanan, dan mereka itu pada saat itu juga masih dalam perhambaan, ya, dalam tekanan. Tetapi mereka terus bekerja. Mengingat ini komitmen dari Tuhan, mereka harus taat kepada Nehemia untuk menyelesaikan tembok Yerusalem. Ada banyak tantangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini tidak sedang membangun sebuah tembok atau bangunan gereja secara fisik. Tetapi kita sedang menata kembali kehidupan rohani kita, menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi kita. Sejak bulan Maret sampai saat ini, ketika COVID-19, kita masih belum bisa lewati, ya. Kita belum tahu masih berapa lama. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, baik secara pribadi, keluarga maupun komunitas gereja, kita belajar untuk bekerja bersama-sama untuk memulihkan keadaan ini. Tentu porsi kita tidak banyak. Kita tidak mungkin akan membangun atau memulihkan bangsa ini. Tetapi minimal memulihkan kondisi kita. Ada begitu banyak keputusasaan. Ada banyak perceraian, tidak pandang agama, karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Banyak yang di PHK, pemasukan begitu sangat kurang, bahkan hampir tidak ada, tetapi pengeluaran banyak. Dengan banyak anak-anak yang harus masuk sekolah dan tetap harus bayar. Ini kita butuh pemulihan. Perlu ada kerjasama antara orang tua dan anak-anak. Ada kerjasama antara suami dan istri. Mengapa begitu banyak terjadi perceraian? Tidak terkecuali di dalam gereja atau orang-orang Kristen. Ini masalah yang sangat berat. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong tiap-tiap keluarga Kristen untuk membangun di dalam dirinya misi Tuhan. Ya, bukan membangun tembok, tetapi membangun kekuatan di dalam Tuhan untuk tetap bertahan menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Dan ketika kita bisa melewati tiap momen di dalam kehidupan kita, orang akan melihat kehidupan Kristen kita adalah kehidupan Kristen yang sejati. Kita tetap akan mengalami kesulitan, tetapi kita bisa keluar teruji seperti dari dalam api. Di dalam beberapa survei tentang kehidupan gereja, saya tidak tahu berapa banyak Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Saya ikut satu mendengar ceramah online, ya. Ada evaluasi dan survei tentang kehadiran jemaat atau yang ikut terlibat, ya, bukan terlibat, ikut ibadah online. Itu rata-rata 35%. Ya. Ada yang ganti, maksudnya ikut gereja lain. Ada yang memang, apalagi kaum muda, ini menurut survei, ya, saya harap di Jekulo tidak demikian. Mereka
ya yang enggak peduli itu ya. Mungkin perlu butuh kelompok sendiri. Jadi memang tidak mudah. Dan ada gereja-gereja yang ya kalau mau bilang mengeluh juga tidak, tetapi menghadapi krisis keuangan ya. Karena kalau gereja kan kita bisa langsung kasih persembahan. Ya. Tetapi ini dalam situasi seperti ini ada orang-orang yang untuk mau memberi persembahan pun sulit karena sudah tidak punya pekerjaan. Bagaimana kita membangun bekerja sama dalam hal ini? Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika mau merenovasi gereja ini, Pak Julius meminta kita untuk mengumpulkan ya uang dari dompet kita jumlah yang terkecil. Kita harus bawa ke depan. Saya ingat peristiwa itu. Jadi ada yang di dompet itu 1.000, ada dompet itu 500. Kita kumpulkan di depan, di atas meja. Pokoknya jumlah yang paling kecil. Dan saya ingat kita hitung waktu itu 53.000. Dengan 53.000 itu kita mulai kumpul. Besoknya ada jemaat yang bawa semen 1 sak, ada yang bisa nyumbang pasir, ada yang bisa nyumbang ini itu. Kemudian kita mulai renovasi gereja ini karena pelebaran jalan cukup banyak. Maksud saya katakan ini adalah kita dapat bekerja sama. Tuhan katakan berilah yang kita punya. Setiap rupiah yang kita dapat kita sudah mengaturnya sedemikian rupa, bagian Tuhan yang kita persembahkan kepadanya dengan tulus hati. Dan saya pikir Tuhan tahu memang kita kesulitan dan Dia dapat menerima keadaan kita sebagaimana kita ada. Dan kita dapat mengumpulkan jumlah uang yang kita persembahkan kepadanya dengan sukacita. Itulah bagian pembangunan kita ya, bagian keterlibatan kita dalam pembangunan rohani komunitas dan perkembangan pertumbuhan gereja kita. Mungkin dengan persembahan kita yang tidak seberapa, kita bisa juga membagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Dan kita lihat di sini bahwa pekerjaan Tuhan dilakukan oleh banyak orang bersama-sama. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan menolong kita agar kita bergandeng tangan ya, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan secara keseluruhan bahwa kita dapat terlibat langsung dalam pemulihan negara kita ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah secara sederhana, walaupun sering dihimbau ya untuk terus memakai masker ya. Ya kita tahu banyak orang ya masih ngeyel gitu ya, sudah zona hijau dan sebagainya. Mari kita taat sebagai keterlibatan kita, tanggung jawab kita kepada pemerintah kita. Kita akan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Dan kita terus menjaga kesehatan diri kita, tidak hanya secara fisik tetapi rohani kita. Kesehatan keluarga kita, kesehatan gereja kita. Ya. Maka Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari masalah ini. Atau kita akan menjalani sejauh mana masalah ini berakhir. Dan pada waktunya kita akan mengucap syukur bahwa kita terus berada di dalam Dia. Kita tidak meninggalkan Tuhan dan keluarga kita tidak hancur karena masalah-masalah ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tekad untuk terus bahu-membahu, gotong royong, tidak hanya mempercepat pembangunan tembok Yerusalem itu, tetapi juga memperkuat iman dan semangat kita, mengalahkan rasa takut kita atas serangan yang mau datang dari dalam atau dari luar. Kita akan terus berlindung di dalam kasih setia Tuhan. Peganglah misi dari Tuhan, pemulihan diri, ya, pemulihan keluarga, pemulihan komunitas, pemulihan berbagai masalah yang ada, yang kita hadapi saat ini. Tiap-tiap keluarga punya tembok-tembok yang tadinya kuat, sekarang hancur dan perlu dipulihkan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk tetap berdiri teguh, menghadiri setiap ibadah, banyak, maksudnya ibadah online ya, yang disampaikan baik dari gereja kita, dan Bapak Ibu juga bisa memilih banyak
media yang mewartakan kasih setia Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita dapat memanfaatkan kesempatan itu sebagai modal untuk memperkuat bangunan hidup kita. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menopang kita, akan memberkati kita ketika kita membuka hati untuk pemulihan dan perbaikan daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau pemulih yang agung. Banyak hal di dalam kehidupan ini sudah hancur, tidak hanya karena COVID-19, tetapi ada masalah-masalah lain juga yang membuat hubungan suami istri menjadi retak dan menjadi hancur, membuat hubungan orang tua dan anak juga berantakan, hubungan dengan rekan kerja juga tidak harmonis. Tetapi kami mengucap syukur bahwa ketika kami terbuka kepada Tuhan dan menerima visi dari Tuhan untuk memulihkan hidup kami, memulihkan komunitas kami, maka Tuhan akan bekerja dengan leluasa. Lewat tiap-tiap kami, lewat profesi kami masing-masing, lewat orang-orang yang peduli terhadap kehidupan berjemaat, Tuhan akan pakai agar kami semua dapat bekerja bersama-sama, bahu-membahu, saling menolong, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang ajaib yang Engkau berikan kepada kami, dan untuk firman-Mu dan keteladanan dari Nehemia dan umat Allah. Di dalam ketakutan pun mereka terus bekerja, maka Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulih, penyembuh kami yang ajaib, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Kita beritahu Yesus tentang segala khawatir kita, rasa takut kita, dan mungkin juga saya pikir kita juga katakan kepada Yesus sukacita kita, karena sampai saat ini kita masih merasakan tangannya senantiasa menopang kita. Mari kita naikkan pujian, beritahu Yesus. Kepada
Jika di hatimu penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Jika di hatimu ada beban, beritahu kepada Yesus. Beritahu Yesus, beritahu segera Yesus penuh kemurahan. Jangan bimbang pun tak perlu takut, beritahu kepada Yesus. Kami datang kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan jemaat-Mu yang ada di GKMI Jekulo dan GKMI Poncomulyo. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib dan sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan untuk Bapak Ferry, Ibu Ngadinah, Ibu Salim, Ibu Yuli, Saudara Wawan, dan Bapak Manuel. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat senior kami untuk Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, Ibu Ngadinah, Mbah Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Ani Ingtias, Ibu Liptia, Bapak Suharno dan Ibu, Bapak Purnomo Parmin dan Ibu, Bapak Jasron dan Ibu, Bapak Suportnoto dan Ibu, Ibu Suprapti, Bapak Paimin dan Ibu, Ibu Yuli, Ibu Watini, Bapak Soleman dan Ibu, Bapak Manuel dan Ibu, Bapak Sugeng dan Ibu Winarti, Bapak Suyatno dan Ibu, Bapak Sutanto, dan kami berdoa juga untuk Pak Slamet Jatmiko dan Ibu Eti. Terima kasih untuk mereka di dalam segala usaha dan segala macam kegiatan yang dilakukan di masa-masa ini, kiranya boleh menjadi semangat bagi anak-anak muda kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lingling dan Tatu yang pada saat-saat ini menunggu kelahiran bayi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga semua proses akan berlangsung dengan baik di dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu. Demikian kami berdoa untuk pertumbuhan rohani, jemaat, untuk kesehatan, dan berbagai pergumulan keluarga, ekonomi, kerjaan, dan juga jemaat yang sedang bekerja dan studi di luar kota. Anugerah Tuhan cukup bagi mereka. Kiranya mereka juga dilindungi dari berbagai mara bahaya, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami bersuka cita bersama dengan mereka untuk ulang tahun mereka, untuk Priska, untuk Ibu Rifka, Ibu Tatu, Saudara Kevin, dan Diaken Berto. Terima kasih Tuhan, untuk berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan biarlah sukacita yang dari Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Untuk Komisi Pemuda Shalom, kami berdoa untuk pengurus dan program kerja, serta pergumulan masa depan, kiranya menjadi berkat dan teladan dalam pergaulan mereka dengan teman-teman, baik yang masih studi maupun yang sudah bekerja. Terima kasih untuk Sinode GKMI, untuk BPH, pengurus dan staf, anggota Sinode GGKMI untuk program kerja, dan demikian juga kami berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Muria dan acara HUT ke-100 GKMI. Kami berdoa untuk panitia yang ada dan di situasi yang sungguh-sungguh sangat berbeda dalam perayaan-perayaan tahun-tahun yang lalu. Kami berdoa Tuhan beri hikmat sehingga semua bagian ini tidak akan hilang maknanya karena kebiasaan-kebiasaan berkumpul seperti sedia kala. Tetapi kiranya lewat peristiwa COVID-19 ini Tuhan menolong kami semua untuk bisa bekerja sama, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam segala keberadaan kami dan kesulitan yang ada saat ini. Kami terus berdoa untuk Kabupaten Kudus, untuk jajaran pemerintahan, aparat yang terkait, secara khusus untuk tenaga medis yang masih terus bekerja dalam pengendalian penyebaran virus corona di masa normal yang baru ini. Untuk gereja-gereja Tuhan agar terus setia mewartakan kasih Tuhan dan juga menolong jemaat terus bertumbuh di dalam
pengenalan akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Secara khusus kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk tahun-tahun anugerah Tuhan, sehingga memasuki ulang tahun yang ke-75. Kami berdoa untuk ketahanan, demikian juga untuk perjuangan bangsa di tengah-tengah pandemi COVID ini, dan juga saat-saat di mana kebiasaan normal yang baru diterapkan masih begitu sulit. Tapi kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah tim gugus depan, aparat keamanan, petugas medis, peneliti vaksin, dan semua pemuka agama, para pemimpin gereja, dan seluruh rakyat Indonesia dapat bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah kami semua dapat bergandeng tangan, bergotong royong untuk memelihara kebersamaan dalam komunitas gereja kami, dan demikian juga dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, karena kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan siapkan persembahan yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan dengarkan bagian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih merasakan bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, dan masih ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Dan kami tahu semua itulah bagian kasih sayang Tuhan kepada kami. Oleh sebab itu kesempatan ini kami akan mengucap syukur dan berterima kasih lewat persembahan yang sudah kami siapkan untuk kami berikan. Tuhan berkati sehingga akan menjadi bahagian yang menyukakan hati Tuhan dan untuk pelayanan bagi gereja Tuhan dan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkatilah sisa uang yang masih ada pada kami supaya kami dapat bertanggung jawab menggunakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami sebagaimana Tuhan menerima kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adalah satu sukacita yang besar ketika Tuhan melayakkan kita untuk melayani Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian sukacita bekerja bagi Raja. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh damai sukacita,
undang jemaat berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saya senantiasa mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, selalu mencuci tangan. Kita telah memasuki masa untuk kembali beraktivitas, bekerja, sekolah, dan masih dilaksanakan dengan penuh kewaspadaan. Dan kita mohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan untuk segera memutus rantai COVID-19 ini. Dan jangan lupa menggunakan masker bila ada keperluan mendadak atau keperluan yang sangat penting keluar. Berdoalah senantiasa supaya kita dan keluarga terpelihara senantiasa di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Selamat hari Minggu. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
yakin kan kuasanya.